Ayo tim Qres. Tuh, tim Qresnya sampai siap loh, coba lihat tuh tim Qresnya keren banget ini. Pakai topi Qres, deng, tik, dapat. Jadi dia cuma manggot dapat duit, tit. Langsung turis langsung bayar tunai. Wah, oke. Wah, ini keren banget tim Qres ini. Wah. Wah. Ada cek dulu sudah masuk belum? Terus dikasih tunai ke sana ya. Oke, terima kasih. Sampai di mana? Nah no. Sampai Qres. Oh iya. Saya tuh ngalami Bapak Ibu pameran, nyewa tempat di mall, tempat di begini, blang-blong sekolah. Ternyata berat, betul? Blong itu berat, ikutin saya. Biarkan tung disembarikan yang blong. Anda jangan blong, siap? Oh iya ngalami, saya karena kan berkali-kali, sudah lah, jangan tobiat. Nah kita lanjutkan, lanjut. Nah caranya bagaimana pada waktu pameran harus di role play, setelah di role play bagaimana menghentikan orang. Banyak orang pameran di mall coba dilihat, sibuk handphonean, mereka tidak ada insentif, tidak ada apa, hanya dibayar per hari. Kalau saya enggak, berhasil menghentikan orang, paling banyak ada berapa macam hadiah, perhatikan. Ada hadiah langsung, insentif uang, menghadiahkan satu dapat Rp3.000 misalnya, dapat Rp5.000. Oh rapopo buat makan siang, iya toh ya? Iya toh ya? Terus kemudian, misalnya lagi, yang terbanyak dapat tiket nonton. Good? Dapat tiket nonton tuh mewah, harganya murah. Kamu dapat bisa nonton James Bond kan keren. Oh bisa nonton ini kan keren, padahal harga tiketnya kan tidak mahal. Dapat tiket nonton. Terus kemudian, yang berhasil untuk orang yang ngasih 10 juta, dapat tambahan 500.000 misalnya itu ya. Keren? Good? Jadi insentif itu bertahap banyak. Kalau nanti closing dapat komisi tuh. Betul enggak? Dapat komisi, dapat ini. Nah, balik lagi. Itu insentif harus diset supaya orang semangat. Sekali lagi, supaya orang terus kemudian di role play. Termasuk kayak tadi, misalnya ya, kan orang harus percaya, betul? Makanya kita cerita, Pak, kami dari Central Group. Sudah 32 tahun, kalau sekarang lebih keren, kami developer nomor 7 terbesar di Indonesia. Nomor 1 Ciputra, nomor 2 nih, nomor 3, 7. Dan padahal hanya di Batam. Hanya ditunjukkan bisa dipercaya tadi. Terus kemudian ada testimoni pembeli. Ada testimoni pembeli, silakan. Terus kemudian semuanya ada dipercaya. Contohnya, Pak, pasaran di kanan kiri. Pasaran di kanan 2,4 M misalnya. Betul? Kami mulai 899 misalnya seperti itu. Good? Menarik? Kok bisa? Ini kan karena kami tanah dapat murah. Kok bisa tanah dapat murah? Kita jelaskan. Tanahnya di belakang, Pak. Jalannya kami ada jalan dekat semuanya, pertokoan, rumah sakit, universitas semuanya sangat dekat di sentral, Batam Sentral. Sangat dekat. Kenapa murah? Karena letak tanahnya di belakang dan ini ada jalan khusus yang sudah kita bebaskan dengan harga mahal. Jadi total kita bisa lebih murah dari yang lain yang di pinggir-pinggir. Oh, masuk akal toh? Kalau murah tuh Gutu Bitru kan enggak percaya. Oh, kita jelaskan kenapa murah, kita jelaskan tempatnya strategis luar biasa. Oke, harga mulai 899, ada cicilannya. Ada apa? Kami sudah didukung BCA, didukung Danamon, didukung bank-bank, sebutkan semua. Cicilannya mulai DP sekian, cicilannya sekian. Cicilannya ada berapa macam. Oke, nah sekarang Pak, langsung di closing. Jadi perhatikan, ya kecil, 1 menit, masih ingat? 3 pertanyaan, ya agak besar, datang dulu, kasih mas. Ya lebih besar 5 menit, ya besar banget, closing langsung. Pak, Bapak tertarik, saran saya lihat saja Pak, boleh beli, boleh tidak, ikuti saya. Boleh beli, boleh? Bapak kasih 10 juta, kasih, akan tour dengan tung disembaringin, dengan topik sangat-sangat menarik, 1 bis boleh tanya jawab. Ada yang pernah ikut tour ke Batam? Ada? Seru? Seru atau seru banget? Beli enggak beli pun seru, ya toh ya? Dapat manfaat? Nah ini testimoni Bapak, dapat ilmu-ilmu. Ilmu Spiderman juga dapat? Belum ya? Oh ini belum diajarin ini. Oh lupa. Oh angkatan lama belum diajarin ilmu Spiderman, oke? Itu sex revolution itu. Sampai tak kasih minyaknya, tak kasih sediaan, jadi malam boleh praktek. Saya suruh ngajak istrinya, suruh ngajak suaminya. Why? Kalau suami istri kemungkinan closing lebih tinggi.
Ya toh ya, jadi ambil keputusannya gampang. Lah untuk itu saya ajarin sex revolution di sana, jos. Jangan tobat. Tapi pada waktu itu belum ada sex revolution, ilmu-ilmunya seru-seru toh. Pertanyaan-pertanyaannya, segala macam pertanyaan di base, ya ini. Di mobil enggak berhenti cerita A, B, C, D, melihat peluang, melihat apa? Peluang, melihat proyek-proyeknya yang di sana. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu, Anda di sana akan makan, akan pergi ke Barelang, akan makan di atas, gini, kita cerita something makanannya begini and so on. Terus foto-foto tempat pariwisatanya, jos. Bapak datang aja bayar 10 juta. Kalau Bapak tidak jadi beli, Ibu tidak jadi beli, hanya dipotong tiket pesawat dan hotel. Oke, good. Makanya gratis saya bayarin. Tapi kalau datang aja, bisa dapat tambahan undian ini. Boleh? Good. Datang dapat ilmu, dapat makan, dapat undian. Jos. Cincin berlian lah, undian apa, and so on. Bayangin Bapak Ibu, ngerayu untuk masuk ke counter, butuh sogoan, butuh cara detail. Betul nggak? Ngangkat ke sana butuh cara detail. Saya lakukan ratusan kali. Saya jualan di Bali kan banyak sekali. Pembelinya dari Bali mana? Seluruh Indonesia. Saya presentasi sampai ke Batam, sampai ke Medan, Bapak Ibu, sampai ke Palembang, sampai ke Lampung, Bapak Ibu, sampai ke Jambi, Bapak Ibu, sampai ke Makassar, Bapak Ibu, sampai ke Manado, Bapak Ibu, sampai pergi ke Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Bapak Ibu, Malang, Bapak Ibu, keliling terus presentasi model ini. Jadi Bapak Ibu jangan kira centeng, dedet, 55 menit. Lah Anda enggak ngerasakan jalannya tadi, ya toh ya? Yesus bisa jalan di atas air. Tong desa Waringin juga bisa Bapak Ibu. Ping, ya toh ya. Nyiapkan akriliknya dulu yang enggak kelihatan, ya toh ya. Cuma bedanya Yesus enggak usah siap-siap jalan, tong desa Waringin siap, ya toh ya. Kasih akrilik, jalanmu di tengah danau bisa jalan, wow, ternyata ada akriliknya, ya toh ya. Dilihat enggak kelihatan, terus ada orang yang renang di bawahnya, di film, lah ya jelas, kan dia renangnya memang di antara akrilik, enggak bisa yuk. Dan akrilik kan memang enggak kelihatan itu ya. Betul? Loh jadi magic happen karena siap-siap. Jadi bukan kok gampang. Tapi yang paling gampang yang 555 miliar. Jualannya. Yang di Medan satu. Bukan, itu beda lagi. Saya lanjutkan dulu. Siap? Jadi cukup detail Bapak Ibu? Sampai di sana presentasi. Dengerin presentasi saya. Presentasi coba pada waktu saya presentasi. Memang ada beberapa jurus. Setelah presentasi ada yang namanya one to many closing, ada one on one closing. Kalau saya one to many, berkali-kali saya lakukan one to many. One to many itu saya pakai ya kecil dulu. Saya cara gini loh. Saya biasanya 5 jurus beli properti itu yang terbaik sepanjang masa. Itu biasanya jadi topik saya. Siapa yang paling pengen ngerti 5 jurus terbaik sepanjang masa untuk beli properti? Katakan saya. Pak Diki tolong presentasi. Itu biasanya saya presentasi. Jadi kalau beli nomor 1 lokasi. Nomor 1 apa? Dari puluhan mana saya bilang lokasi. Yang nomor 2 lokasi. Nomor 3 lokasi. Nomor 4 lokasi. Nomor 5 lokasi. Jadi 5 jurus selesai dalam 1. Oke? Bahkan 8 jurus itu ya. 8 jurus. Lokasi, 8 jurus, lagi-lagi lokasi, betul? Enggak, itu lokasi hanya 1, Pak Diki ada yang 5 untuk memilih properti, nomor 1 lokasi. Kita jelaskan, lokasi yang bakal tumbuh seperti apa, yang harganya bakal naik apa, yang bakal turun seperti apa. Syarat-syarat lokasi, Pak Diki tolong materinya, materi mungkin kalau Pak Diki punya 5 jurus, ada nggak Pak Diki? Kalau ada minta Pak Tony Herlambang, karena saya keliling selalu dengan Pak Tony Herlambang, bukan dengan Pak Diki untuk properti. Jurus yang kedua, setelah Anda lokasi, tentu saja ini namanya, kalau setelah lokasi Bapak Ibu, ini saya lama udah pensiun ya gini nih. Bapak Ibu, saya itu banyak lupa loh. Makanya saya harus terus mulai supaya latihan terus, supaya banyak ingat. Makanya saya pingpong barang itu kenapa? Supaya katanya pingpong mengurangi demensia. Mama saya begitu demensia, aduh saya ayo pingpong, ya saya mulai aktif pingpong Bapak Ibu. Saya banyak ingat, Pak Ardan sering ketemu sekali tuh. Bisa, siapa ya? Bu Kristina kan juga saya apal-apal bisa. Pak Frans mana nih? Baru Pak Frans kan saya juga lama sering ketemu, saya banyak yang ketemu dan saya ingat. Bisa Pak Doris, saya bilang Pak Doris sampai saya ngelihat, oh ya namanya Doris, karena namanya mirip. Ojo dereng kayak Pak, aku bacanya angel. Jadi makanya saya sering sekarang menggunakan namanya Dikipedia, apa? Pak Diki apa? Supaya ingat, ternyata Pak Diki juga lupa tadi. Pak Diki menggunakan Muhibpedia, menggunakan siapa? Ilmipedia.
Ya, jadi challenge saya kadang gini ya, makanya the more I share, the more I remember itu very good one. Dan the more I talk ternyata sangat menarik. Ibu-ibu, orang tua itu lebih panjang umur kalau sering diajak ngomong. Lebih panjang umur, lebih dimensinya berkurang. Makanya mama saya saleskan seminggu 3 kali ketemu orang, diajak duduk, ajak gini, diajak ngomong gini. Yes, oke. Lihat Pak Diki, siap? Oke, ini biasa saya presentasi, ini teknik saya buka semua Bapak Ibu. Undangannya tuh 5 cara memilih kata kali investasi apa, betul? Investasi yang terbaik. Setelah investasi arah ke properti, emas juga boleh. Selalu saya bilang emas membuat kita tetap kaya, tidak membuat kita tambah kaya. Kalau properti membuat kita tambah kaya. 5 hal yang membuat properti naik seperti apa? Oke? Jadi namanya timing, ikutin saya. Apa? Saya jelaskan dulu 5 hal yang membuat properti naik. Boleh? Nah, siapa yang pengen tahu 5 hal yang membuat properti naik? Angkat tangan saya. Nomor 1 Bapak Ibu namanya siklus ekonomi. Namanya siklus ekonomi itu Bapak kalau bunganya rendah, maka properti banyak naiknya. Kalau properti bunganya dinaikkan, suku bunganya naik, properti banyak turunnya. Itu siklus. Ada siklus ekonomi. Siklus ekonomi saya bisa jelaskan panjang lebar. Kemudian siklus properti yang kedua. Siklus properti itu ada siklus 7 tahunan Bapak Ibu. Sekitar 3 tahun naik, turun 4 tahun. Naik 4 tahun, turun 3 tahun. Siklus 7 tahunan. Nah, siklus 7 tahunan ini biasanya setelah turun, 3 tahun, 4 tahun naik. Beri contoh, misalnya. Tahun 97, 98 properti rontok, betul? 97 rontok toh? Oke, mari kita lihat. Yuk, bilang, yuk. 99. Ayo bilang, 99. 2000. 2001. 2002. Kok Anda beli 2002? Harga properti ganti. Saya beli properti ini 2002 2,35 235 juta rumah. Nah, sekarang 3,5 M. Just good. Oke, berikutnya Bapak Ibu, sama Bapak Ibu. Tahun 97 98 sudah mulailah 2025 mulai properti tidak enak Bapak Ibu. Oke, 3 tahun 2005 2006 mulai tidak enak. Tapi perhatikan yuk, 2007 yuk. 2008 2009 2010, kalau Anda mulai beli, saya 2007, 2008, 2009 beli properti. Sebelum mulai ganti harga. Oke, sebetulnya Indonesia ini mulai gak enak Bapak Ibu 2015 properti gak enak. Oke, coba lihat ya. 2015, 16, 17, 18, betul gak? Harusnya 19 sudah mulai bagus. Pemilu itu ngerem 9 bulan. Biasanya 9 bulan Bapak Ibu. Sebelum sesudah pemilu itu 9 bulan orang lihat-lihat seperti apa, ngerem. Setelah pemilu, bagus Bapak Ibu. Ya, Pak Jokowi terpilih, apa yang terjadi? Covid. Sekarang ada Donald Bebek Bapak Ibu. Seru-seru aja Bapak Ibu. Nah, memang rodok ngerem terlalu lama. Jadi kalau Bapak Ibu ceritanya adalah lokasi. Namanya apa? Lokasi. Nah, kemudian precise timing. Nah, precise timing itu sebetulnya kenapa properti naik Bapak Ibu. Perhatikan. Nomor 1, tadi kan siklus ekonomi. Sekarang bunganya masih 5%, 6%, 7% itu very good one. Oke, berikutnya yang kedua Bapak Ibu, kenapa timingnya sekarang is very good time. Yang kedua Bapak Ibu, timing nanti ada yang detail lagi isinya apa. Yang kedua Bapak Ibu adalah tadi karena siklus properti itu ada siklusnya. Yang ketiga Bapak Ibu, pertumbuhan jumlah penduduk. Indonesia dapat bonus demografi. Properti di sebuah negara ditunjang berapa banyak pun kalau jumlah orangnya berkurang. Contoh Amerika dibom mati semua. Digerojok 30 triliun US dollar, 50 triliun US dollar. Enggak ada yang beli juga. Demikian juga umur usia. Amerika itu sebenarnya sudah diramalkan rontok bertahun-tahun oleh siapa Pak Diki? Yang saya sering presentasi, lah ini lama enggak presentasi Pak Diki. Siapa? Henry Dent. Bukunya The Next Greatest Booming bukunya. Dia meramalkan Amerika tahun sekarang akan tumbuh terus luar biasa. Kemudian sebelum rontok the next, terus kemudian setelah tumbuh luar biasa 2008 akan rontok. Pas Bapak Ibu. Begitu pas dia dipanggil lagi karena dia bertahun-tahun ngeramalkan. Dia ngeramal dengan hanya analisa jumlah penduduk yang produktif dan konsumtif. Khususnya yang paling konsumtif, bukan yang paling produktif. Dia bilang jumlah umur manusia di Amerika khususnya, belum di luar negeri dan menelitinya. Yang paling konsumtif, banyak konsumtif, spending paling banyak. Apa Bapak Ibu?
Umur 46, umur berapa? Setiap tahun Bapak Ibu, setiap 10 tahun naik setengah tahun, 10 tahun paling konsumtif. Loh, kan konsumtif toh, betul umur 40 sekian konsumtif, 46 ya. Nah dia ngitung, Amerika di tahun 92 itu menghentikan imigran. Menghentikan apa? Imigran yang gede-gede dikurangi. Imigran ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 25 tahun, ada yang 35 tahun. Tapi average imigran umur 30. Tahun 92 itu puncak imigran. Kena double wave, satu imigrannya berkurang. Jumlah imigran ini kapan peak? Jadi 46, tambah 16 setengah. Jadi 92 tambah 16, Bapak Ibu, 2008. Jadi yang mengharapkan 2008 Amerika rontok. Terus kelahiran baby boomers. Pada waktu perang Amerika cetak anak sampai tahun 60 berapa ya? Sampai tahun 60 berapa yang dikurangi 46 sama dengan 2008. 2008 dikurangi 46 berapa? Yuk tolong dihitung, yuk kalkulator. Tolong dihitung. Jadi 2008 dikurangi 46 berapa? 62. Oke. 1962. 1962 itu dari perang Amerika perang dunia tahun 45 begitu sudah selesai, itu pencetakan anak luar biasa Bapak Ibu. Baby boomers namanya angkatan baby boomer. Sampai tahun 62 itu peak paling tinggi, setelah itu kelahiran turun dramatis. Imigran turun dramatis. Dia bilang Amerika kekurangan orang yang spending. Karena menurut Desemberingin, bukan menurut pakar ekonomi, ekonomi itu adalah jual dan beli. Kalau jual belinya sedikit, karena yang beli sedikit orangnya, paling konsumtif, bukan paling kaya. Orang makin umur makin tambah kaya secara umum ya, ada yang miskin juga sih. Tapi ketika dia tambah kaya, dia spendingnya mulai berkurang. Kok bisa? Anak-anaknya sudah lulus, sudah tidak sekolah, sudah untuk hidup sendiri, sudah tidak gini. Kayak saya beli, oh iya ya, saya beli Rolls Royce 46 ya. Luar biasa juga ya. Pas juga, tapi tahun ini beli Ferrari lagi, beli macam, jadi spending terus. Kalau Anda menengah ke atas, please jangan dilarang spending. Karena kalau diajak ngirit, ekonomi nggak bergerak. Yang ngirit itu yang lagi menengah ke bawah, yang lagi berjuang. Menengah ke atas harus spending. Kalau nggak spending, ekonomi nggak berputar. Makan dalam aja, nggak mau belanja, gini beli ini, nggak usah beli baju, nggak usah ganti baju, nggak usah beli mobil, nggak usah. Ya ekonomi nggak bergerak Bapak Ibu. Ekonomi nggak bergerak, tireng, mati. Jadi saya boleh beli mobil lagi? Boleh beli baju lagi? Beli jam lagi? Sepatu? Jalan-jalan? Yuk. Mau tur bareng? Jadi namanya Platinum Elite Member ya. Sudah Platinum tambah Elite yang ikut tur rame-rame kayak tadi ya, tur ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, belajar ilmu seks lagi ya. Ilmu macam-macam, ngajak pasangan hidup, malam praktek. Boleh? Oh, boleh juga. Pak Tino, Pak Diki ajak ini cocok nih, saya senang jalan-jalan Elite Member. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Jadi saya cerita ini toh. Jadi timing, perhatiin, timingnya itu timing nanti ada macam-macam. Ketika bunga bank lebih rendah dari inflasi. Nah ini nanti nih, ini berarti siklus ekonomi, siklus properti, baby boomer, jumlah penduduk naik. Indonesia menurut Boston Consulting Group tahun 2013 sampai 2020, 5 tahun yang lalu, nambah 68,7 juta orang kaya baru. 2020. Siapa itu? Orang-orang yang baru mulai menikah, mulai bekerja. Itu orang kaya baru. Dia butuh properti. Jadi baby boomers ini mengangkat ekonomi Indonesia. Henry Dent membuat grafik seluruh dunia. Dia bilang sampai 2030 China masih begini. Setelah 2030 China akan drop begini. Bilang why? Karena salah kebijaksanaan. Satu anak. Kemarin saya ke sana tanya sama drivernya sama tour leadernya. Dibatasi no. Sekarang boleh bebas. Bahkan di daerah mana? Ada satu daerah di mana? Guangzhou atau daerah mana? Yang waktu saya tanya, saya enggak begitu ingat, bilang gini, kami dapat subsidi, keren? Ya, satu anak dapat 50.000 yuan atau apa itu? Jos? Dulu itu gara-gara Amerika tuh mengirim ekonominya pergi ke Amerika untuk belajar. China kirim ke Amerika untuk belajar. Mereka belajar Thomas Malthus. Tahu? Yang deret ukur sama deret hitung?
Manusia tumbuh itu deret ukur. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 2 ukur. Kalau yang makanan 1 jadi 2 jadi 3 deret ini. Akan kurang makan. Begitu punya ilmu itu, China duduknya miliaran. Batasin tidak boleh punya anak. One child polisinya super kejam Bapak. Ketahuan lagi hamil anak kedua, dipaksa diambil, gugurkan. Paksa. Tidak ada kemanusiaan. Demi negara Bapak Ibu. Yang terjadi Bapak Ibu, 2030 menurut Henry Dent tadi, pakar ilmu, begitu naik begini, akan turun gini. They grow old before they grow rich katanya. Sekarang udah grow rich luar biasa cepat, tapi they will grow old. Nah sekarang sadar, tidak bisa. Yang paling sadar itu siapa? Singapura. Jumlah penduduk harus banyak, padahal negaranya Cyprus itu. Zaman penduduk 3,5 juta, tidak bisa itu. Makanya dia menyarankan yang sarjana, punya anak banyak. Boleh kalau hamil kan kita cuti 3 bulan, dia boleh 6 bulan, boleh apa, dapat insentif, dapat macam-macam. Plus ditambah lagi Bapak Ibu, kelamaan, ikutin saya, apa? Kita sikat aja orang-orang pintar sekitar kita. Dari Tiongkok, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, diambil semua Bapak Ibu, kasih beasiswa. Dengan syarat gampang. Setelah lulus 2 tahun kerja di sana. Saya ada 2 saudara kena beasiswa, maklum saudara saya pinter-pinter. SMP pinter Bapak Ibu, SMA sudah ditarik ke sana. SMA di sana kuliah dibayarin, S2 ke luar negeri dibayarin, jos? Keren? Kedokteran kirim, ke Australia kirim Bapak Ibu. Dan dia bajak orang-orang pinter. Ada orang Indonesia sekolah kedokteran di mana? Di Australia Bapak Ibu. Pulang di Indonesia tentu saja tidak boleh praktek, ya toh ya. Karena penyakitnya beda. Di Australia tidak ada gudiken. Di Indonesia ada skabies Bapak Ibu. Gudiken itu ada bahasa latinnya. Gudiken renek, skabies ada. Tidak bisa, harus bersamaan. Bersamaan 4 tahun. Minta izin aja ada monopolinya. Wah ini dokter juga nih. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi di Singapura? Padahal kan sama-sama negara tropis toh. Terima Bapak Ibu. Begitu terima orang Indonesia praktek di sana Bapak Ibu, mas sekolahkan lagi, ngambil S2, ngambil S3, praktek lagi. Brain. Sekarang saya tanya, juara-juara Olimpiade Fisika Indonesia, ada nggak yang balik di Indonesia? Juara-juara Olimpiade, yuk. If I wrong, correct me. Hilang kabeh Bapak Ibu. Brain. Yang pinter-pinter Bapak Ibu, goodbye my love. Jadi yang di Indonesia tinggal tunggu Desember ini. Nggak ada yang mau ngambil saya. Indonesia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan saya cerita tadi. Jadi jumlah penduduk ini Bapak Ibu, kita need untuk pertumbuhan. Yang terbaik Bapak Ibu, di dunia jumlah penduduk Indonesia dan Vietnam. Menurut Henry Dent. Jadi Indonesia 2030 masih gini, 2040 masih naik, 2050 mulai datar, tapi datar belum turun. Tanya dong, why? Karena KB gagal. Saya buktikan KB gagal, boleh? Tolong tangan kanan naik ke atas semua. Bilang, buktinya Pak? Saya lahir. Kalau enggak kan Anda dibuang bareng kondom, ya toh ya? Ya toh ya? Anda lahir ini KB gagal semua. Bapak Ibu, Indonesia itu enggak tahu jumlah penduduknya super banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu istri saya, mamanya itu 16 bersaudara. 1 mak, 1 engkong. Karena dulu enggak ada hiburan. Malam enggak ada WA-an, ya toh ya? TV enggak bosenin, enggak ada ya aja, ya toh ya? Tapi masih belum apa-apa. Mama saya 1 mak, 1 engkong, mama saya 17 bersaudara. Jadi kalau kita tawuran antar keluarga menang saya. Banyak pasukannya. Kalau kumpul ribuan. Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Tapi Indonesia good shape. Tapi Indonesia sama Vietnam, pertumbuhan ekonominya Vietnam is better. Tanya dong, why? Kemarin ada pabrik baterai apa LG mau buka sekian triliun di Indonesia batal. Betul?
Tesla Indonesia batal. Saya bergerak di bidang laundry. Mesin Speed Queen Bapak Ibu yang saya pakai Mercedes, bukan Mercedes, Rolls Royce-nya mesin cuci Bapak Ibu paling mahal, paling bagus yang kita pakai Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mau buka pabrik saya bilang buka di Indonesia. No, we go to Thailand. Why Thailand? We go to Vietnam. Why Vietnam? Indonesia is a very difficult things. So many preman, so many war, so many izin, so belit-belit, so many gini, so many gitu, so many gini. Problem Bapak Ibu. Birokrasi ya, teksnya yes gini. Jadi banyak yang miss Bapak Ibu. Satu hari Bapak Ibu tahu Amazon mau pindah ke New York. Wali kotanya siapa itu Pak Diki? Tolong tanya si Pian itu ya. Wali kotanya saya bilang, pindah ke New York. Saya kasih free text, free ini, free itu, free ini, free ini. Nama saya akan nama tengah saya ganti Amazon. Misalnya Tung Desa Waringin, Tung Amazon Waringin. Just 200.000 orang tenaga kerja. Gajinya 20.000 US ke atas. Ekonomi bergerak nggak karu-karuan. Terus mendadak ada anggota Senat yang pasti tadi loh Bapak Ibu. Ngotot pasti tapi goblok tadi loh Bapak Ibu. Dia dari Queens apa itu jadi yang ada yang dari pokoknya dari Bronx atau dari apa daerah, dia kerjanya Bapak Ibu sebelum jadi wakil rakyat adalah bukan meremehkan pekerjaannya, tapi ini yang namanya tingkat pengetahuannya Bapak Ibu. Dia adalah orang yang populer, dia senang organisasi, tapi dia kerjanya di bagian waiters atau apa begitu Bapak Ibu. Oke? Ya, terus kemudian dia jadi anggota kongres perwakilan daerah, bukan perwakilan nasional, kongres daerahnya. Udah dia bilang, kampanye bilang, nggak bisa. Pajak segitu banyak, kan lebih baik dibagikan untuk orang miskin, untuk bangun perumahan orang miskin. Pajak itu belum diterima, goblok. Langsung si Amazon besok nggak jadi. Karena kan di demo toh, demo kan selalu ada pasukan pembelanya juga. Nggak bisa dibebaskan pajak ini, bebaskan pajak ini. Demikian juga Indonesia. Tesla minta bebas pajak A, B, C, D, minta pabrik baterai, enggak bisa. Vietnam bisa. Pindah kemana? Kalau sekarang pabriknya di sana, tenaga kerja naik enggak? Kalau tenaga kerja naik, jual belinya naik enggak? Kalau jual beli naik, ekonomi naik enggak? Pajak yang lain-lain ikut dapat enggak? Lah sekarang itu pajak segitu eman-eman. Lah kalau eman-eman, nanti kan bisa digunakan untuk bangun perumahan miskin. Lah sekarang Amazon enggak jadi sana, ada pajaknya enggak? Goblok. Goblok yakin lagi, kayak TDW, lu kan sesama orang goblok boleh saling menggoblokan gitu ya. Setiap saya menggoblokan orang tuh saya sadar bahasa goblok, jos. Karena sudut pandangnya mereka punya pertimbangan yang mungkin saya juga enggak tahu, iya toh ya. Tapi sejauh mata memandang saat ini, kalau Indonesia tidak berani membebaskan pajak karena ada yang kritik kalau nanti pajaknya mending untuk gini. Lah kalau enggak masuk kan enggak dapat pajak. Angel atau angel banget. Sikut kiri kanan, semangat woi. 2 kali lipat, ya. Nih, mari kita lanjutkan. Lanjut. Bapak Ibu sudah sampai di mana tadi untuk jualan tadi? Oh, pertumbuhan jumlah penduduk itu nomor 3. Nomor 4 Bapak Ibu, pertumbuhan infrastruktur. Banyak orang, wah utang banyak, utang ini. Infrastruktur Bapak Ibu membuat ekonomi maju, jual beli jadi maju. Tadinya produksi begini, harus kirim sana 3 hari, sekarang 3 jam sampai. Naik enggak? Naik. Contohnya Solo sama Semarang. Dulu Jogja, Solo, mohon maaf, ada yang melarang membangun tol. Karena dia pernah dengar bahwa tol ketika ada, yang dilewatin tol mati, karena jual belinya berkurang. Tapi Semarang masa bodoh, Solo Semarang. Terus apa yang terjadi? Bandara harus pergi kalau dulu ke Jogja yang paling dekat, 1,5 jam, sekarang sudah macet, tidak bisa begini, pergi ke Kulon Progo. Bandara pergi ke Semarang aja. Orang Semarang makan siang di Solo. 45 menit. Kalau Anda pakai F296 GTS, kalau pas jalanan sepi 45 menit ya sampai. Kalau enggak ya 55 menit, luput-luput 1 jam, ya makan siang gitu doang tuh. 90 kilo doang Bapak Ibu. 1 jam dong. Anda kecepatan 120 kilo 55 menit. Bisa lebih kencang, lebih rendah lagi 45 menit. Betul? Nah, ekonomi naik enggak? Lupa, tapi yang dilewati kan mati. Enggak Bapak Ibu. Pada pinter-pinter Bapak Ibu. Salah 3, membuat tempat pemberhentian yang bagus. Ini membuat tempat hiburan, membuat tempat begini. Berarti keren-keren Bapak Ibu.
Itu loh, berbos buat apa, buat apa, buat apa, buat apa, buat apa. Jadi Anda terpaksa ya memang mempunyai satu jurus baru untuk menarik orang mampir ke daerah Anda. Kalau enggak cuma dilewati doang, that's true. Tapi dengan demikian ekonomi naik. Kalau sekarang jalan infrastruktur naik, ekonomi naik, properti naik enggak? Dulu enggak ada bandara, sekarang ada bandara, kanan kiri naik. Enggak ada pergudangan, sekarang pergudangan naik. Infrastruktur naik, naik Bapak Ibu. Pariwisata naik, naik. Lah ini Bapak Ibu, lah ini digenjot sama Pak Jokowi, ya atau ya? 10 tahun dia menjabat, infrastruktur dahsyat atau dahsyat banget. Top Marco, top Jos, gitu ya. Berikutnya yang kelima Bapak Ibu, dari dulu sekarang lebih memuncak, namanya perang currency. Namanya perang apa? Dugaan saya Bapak Ibu, yuan akan menginflasikan diri lagi Bapak Ibu. Jadi salah satu supaya barangnya lebih murah, dia menginflasikan diri. Yuan menurut saya Bapak Ibu, harusnya yuan itu menguat karena dia mata uang yang sangat dibutuhkan. Tapi dia sengaja mengurangi supaya impornya jalan terus. Dengan mulai pajak-pajakan, mata uang gebukin terus. Itu namanya gini, pertama kali itu namanya perang dagang. Namanya perang apa? Kamu impor sama saya banyak dong. Mosok saya impor kamu lebih banyak. Ini yang terjadi Amerika. Tapi Amerika itu sebetulnya paling enak dunia Bapak Ibu. Tapi dengan ini mempercepat keruntuhan dugaan saya. Why? Dulu itu dia kan sibuk nyetak duit. Apa? Nyetak duit, utang berapa? Bukan nyetak, 5 miliar. Kirim toh. Besok bayar pakai bunga toh. Betul nggak? Terus beli barang-barang saya toh. Saya juga beli barang-barangmu toh. Beli barangmu pakai apa? Cetak duit lagi. Betul? Jadi dengan demikian mereka defisit. Karena memang defisit. Kalau enggak defisit Amerika enggak sekaya hari ini. Amerika itu kaya karena strateginya defisit. Nyetakin duit doang kan gampang toh. Butuh berapa? 10 miliar. Ketik 5% ya bunganya. Oh 3%. Oke, deal 3%. 10 tahun ya. Oke. Keluarkan surat berharga terus. Dengan demikian rakyatnya makmur, standarnya tinggi. Sekarang Amerika disuruh produksi sendiri, modar, sudah gemuk-gemuk, malas-malas, goblok-goblok, gitu ya. Suruh nyolderin, mau gak? Suruh guntingin lagi, mau gak? Suruh jahit, wegah. Mau tapi gak iso, aduh kecoblos. Betul? Terbanyak jahit Vietnam, Indonesia, Tiongkok. Ya atau ya? Sekarang gak mau defisit, gak mau begini. Ya angel. Amerika greed again. Sebelum greed, dugaan saya mati duluan. Die first before greed. Sebetulnya strateginya benar. Kalau Anda dipaksa untuk produksi sendiri, Anda akan jadi makmur. Tapi sudah, menurut saya tidak semudah bisa 4 tahun selesai. Take a longer time. Dan kalau sekarang dipaksa, seperti orang latihan Bapak Ibu, memang butuh sakit untuk bisa jadi besar. Tapi tidak boleh terlalu sakit sampai cedera tidak bisa boleh. Dugaan saya ini cedera dan tidak boleh Amerika. Dan perang currency ini sudah jadi materi untuk anak saya pada waktu SMA. Jadi pertanyaannya gini, dia membuat gini, kapan perang dunia ketiga akan terjadi? Dimulai perang dagang. Setelah perang dagang meningkat jadi perang namanya apa itu teks dulu, memasuk itu barang apa? Perang tarif. Perang tarif. Setelah perang tarif terjadi apa? Perang currency. Memurahkan currency. Loh, kalau menurut saya, dugaan saya, antisipasi saya, Tiongkok pada waktu barang tidak bisa keluar, dia akan memurahkan yuannya. Jadi sedemikian sehingga asing merasa rupiahku kuat dibanding ini. Yuan apa? Yenku kuat ini, dolarku kuat. Ya beli murah, ya tak? Betul? Dugaan saya akan perang currency. Dan perang currency ini mau tidak mau inflasi. Indonesia juga ikut perang currency loh, ikut nyetak, ikut utang, ikut nyetak, ikut utang. Terbesar sepanjang sejarah juga loh. Nah, kalau perang currency, duit dicetak banyak, kira-kira inflasi enggak? Kalau inflasi properti naik enggak? Oke, 5 hal yang membuat properti naik. Nomor 1 siklus ekonomi, bunganya nih. Terus kemudian yang kedua, siklus properti. Yang ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, age happen. Ikutin saya, age. Ada yang nanya, Bapak Ibu, kalau dunia bumi gonjang-ganjing krisis, ikutin saya. Apa? Krisis. Kalau krisis, apa yang terjadi? Anda alangkah baiknya pegang apa? Betul? Orang-orang kaya akan kemana? Ya atau ya? Mas akan turun enggak? Turun Bapak Ibu. Pada waktu krisis pertama kali, emas, bitcoin, perak akan turun. Tanya dong, why? Banyak orang yang harus bayar utang tuh.
emasnya cairin. Tapi Bapak Ibu, emas naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau naik, ya patung turun. Ya tunggu dulu lah, sabar dikit turun kan waktunya beli, betul nggak? Properti. Kalau di Indonesia, beda di negara yang jumlah penduduknya berkurang. Bakal naik. Jumlah penduduk Indonesia nambah banyak, propertinya masih kurang, harga bahan bakunya naik, besi naik, baja naik, ya bakal naik inflasi Bapak Ibu. Perak naiknya lebih tinggi. Terus kalau Bitcoin, ya akan turun dulu, orang akan keluar dulu. Tapi akan, dugaan saya plus minus naik. Bukan meme coin. Banyak orang ikut pelajaran kripto, belinya meme coin. Meme coin itu apa? Trump coin, EGP coin, emangnya gue pikirin koin, TDW coin, Pred coin, Anu coin, coin. Ada satu orang pembicara membuat koin, kamu goblok gak mau beli. Dan kasih tahu goblok Bapak Ibu. Ternyata beli, itulah yang goblok. Peluang ada begini gak mau beli. Siapa yang mau beliin Anda? Terus kemudian orang yang gugat, gak bisa. Waktu Anda beli sudah tanda tangan, risiko tanggung sendiri yuk. Ini wabah naik. Ternyata hancur keser-keser. Buat Bitcoin, bukan Bitcoin, cryptocurrency Anda itu 15 menit jadi. Saya buat EGP coin 15 menit. Pengen belajar, searching di YouTube bagaimana membuat cryptocurrency Anda 15 menit. Ada, Anda jadi kripto Anda. Jos? Nah kalau Bitcoin masih oke, Ethereum ya lumayan, tapi Bitcoin yang paling limited Bapak Ibu. Dan ada kelebihan-kelebihan, tentu saja ada kekurangan, mungkin dilarang, mungkin begini, yes. Jadi Bitcoin itu lebih liquid dari properti. Ya. Yes, sebetulnya Bitcoin juga sama, mana tahan atau tahan mana. Tapi kalau kemungkinan dilarang lebih tinggi Bitcoin. Karena sampai hari ini kan belum boleh menjadi mata uang pembayaran. Oke? Terus kemudian di Indonesia, kalau di Tiongkok malah dilarang, diperdagangkan, malah digini-ginikan. Gitu. Kalau sekarang di Indonesia masih boleh untuk sebagian part of investasi. Maka ada Indodax, ada apa, and so on. Nah, negara Amerika malah sekarang juga mulai meresmikan bahwa cadangan negara boleh dalam bentuk cryptocurrency. Oke? Tapi tidak semua kripto boleh. Tapi balik lagi Bapak Ibu, mungkin nggak satu hari Bitcoin dilarang total di Amerika, ganti presiden. Di Indonesia, mungkin nggak? Emas pernah dilarang, ingat tahun 38 sampai 65 memiliki emas saja pernah dilarang, apalagi cuma kripto. Nah, saya tuh menganjurkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membuat kripto Indonesia sendiri. Namanya BIP, Peri, Pembayaran Republik Indonesia, Pembayaran Elektronik Republik Indonesia. Ternyata gubernurnya jadi Peri juga. QRIS, Tung Desawaringin sudah mengusulkan sebelum Pak Gubernur Peri sudah naik. Ada catatan saya, usulan semuanya. Ngerayu presiden caranya gimana? Ternyata ini oke. Sekarang diributin Amerika. Indonesia enggak boleh pakai QRIS. Kalau mau Amerika mau saya enak udahnya. Mari kita lanjutkan. Lanjut. Tolong berdiri semua. Yes. Ayo kita olahraga dulu, duduk kelamaan ambeien. Mari kita kolet yang di Roma juga berdiri semua. Mari katakan iya. Ke samping katakan 3 kali kamu ya. Ke samping 3 kali. Belakang yang panjang. Melakukan ke depan kata yang mesra. Oh yes, there you go. Angkat kaki. Pour some Clico in a glass of a total success. I'm looking back from you, no more being broken to stress. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays without finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting on debts. And champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, long, long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. Yang belakang tanya sama yang depan, mau sebelah mana? For a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied,
Ayo karate, yang depan agak melengkung, karate atas bawah. Yang depan agak melengkung, karate atas bawah, atas. Lebih cepat. Paling cepat. Garo. Kalau Anda merasa nikmat garo-garo, katakan yang mesra. Oh yes baby. Pok. Tangan dua di bahu, prok. Hujan rintik-rintik, unyar. Balik. Yuk balik. Yang mijit sambil goyang. Yang belakang nama saya nanya yang depan mau sebelah mana? Yang depan jawab agak sini, yang situ jangan, boleh. Depan agak melengkung, yang belakang karate dari bawah ke atas. Yang belakang tanya sama yang depan, kurang keras. Yang depan silakan agak keras, jangan keras. Garo. Sekali lagi garo-garo, jangan ngelepas BH Pak Ismail. Anda merasa nikmat di garo-garo, katakan yang mesra. Oh yes baby. Pok. Tangan dua di bahu, prok. Hujan rintik. Unyar. Ada sini semua kita putar bumi. 1, 2, 3, come on, boy. Go. Wow, itu setiap hari hiduplah dengan dahsyat. Berikan coskan hari, katakan Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Saya semua. Oke, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Nih, saya akan flash out dengan cepat ya. Pak Diki tolong layarnya. Tadi tentang timing, tentang apa? Indonesia sebetulnya good timing, walaupun ekonomi dunia tidak bagus. Ada yang nanya ini, yang di rumah yang nanya ini, Mr. Andika. Andika, mantan Panglima, ikut seminar saya. Halo Pak Andika, hormat. Ya. Untuk tahun 2025 ini berarti properti lagi turun ya Pak Tung? Menurut saya iya. Dengan ada yang lelang-lelang dijebolkan gitu akan menyaingi yang baru-baru. Apalagi khususnya yang mahal-mahal. Kalau yang menengah ke bawah, yang subsidi, angel suruh turun. Karena sudah murah gitu ya. Angel, apalagi bahan bangunannya naik. Menurut saya yang subsidi yang murah, ya tetap naik. Gitu saya, tetap apa? Berapa persen? 15-20% at least bahan bangunannya. Bensinnya, and so on. Nah, kalau gitu yang beli akan lebih sedikit, setuju. Yang beli akan sedikit, ekonomi susah yang beli akan sedikit. Tapi propertinya tetap naik. Nah terus gimana? Cari yang murah, lelangan. Cari yang kepepet, butuh duit. Beli, disewa-sewakan. Karena yang nyewa akan meningkat. Kok bisa yang nyewa meningkat? Karena yang beli susah. Sebentar loh, logikanya sebentar, masuk gak? Tidak selalu tepat Bapak Ibu. Oke, ekonomi sedikit banyak akan turun, ya turun. Apakah resesi? Belum. Resesi itu ekonomi tumbuhnya minus, Indonesia belum minus. Nggak tahu efeknya kalau nanti dipajakin benar seperti apa kan baru moment of the truth-nya seperti itu. Sekarang baru nego-nego. Oke? Memang kalau The Art of Deal, Anda baca bukunya karangan Donald Trump, itu memang kalau dia deal ya seperti ini. Paksa habis. Mar-Lago yang tempat-tempat liburan presiden sekarang gitu ya. Mar-Lago. Itu pada waktu beli dia misalnya gini, misalnya dijual. Berapa gitu ya? 50 juta dolar. Dia ngomong bagaimana? 30. Mana ada 30? Enggak ada yang beli toh. Soraya kumpul. Ya sudah 30. Enggak, 20.
Lo kemarin bilang 30, so what? Makanya dia bilang 145, 200, itu jurusnya dia. The art of deal-nya itu seperti itu. Itu Anda baca di art of deal-nya, enggak kaget, memang dia tipenya gitu. Paksa habis dengan cara siapa butuh siapa. Yes, ya. Nah, tergantung gitu ya. Kalau sebetulnya kalau siklusnya turun itu dari saya at the end of the day akan tetap naik. Tinggal tahan mana atau mana tahan tuh. Saya ngalami kok, masih ingat yang properti saya pertama yang saya ketiga ya, yang saya foto tadi, yang di Taman Giri Loka. Itu kan pertama kali, 850 ditahan 795 mau, wah untung lumayan tuh 750 juga mau. Besok saya jual 750 nawar aja enggak ada, saya pasang iklan, buka aja enggak ada. Betul? Tapi kan naik, perhatikan. Naik itu kan 2004 saya beli, 2010 mendadak BCA. Memvaluasi 3,5 M. Saya sekolahkan Bapak Ibu, karena gemes. Bunganya waktu itu dapat 8%. 8% 5 menit, wah tak sekolahkan karena saya bisa muterin dengan lebih baik. Terus kemudian berapa tahun kemudian divaluasi bisa lagi 5,5 M. Jos, saya dapat kredit lagi, tak sekolahkan lagi. Terakhir udah tak lunasin semua gitu ya. Saya sekolahkan lagi karena saya bisa muter lebih banyak. Nah, ya, dan saya utang bank itu sebetulnya Bapak Ibu tanda kutip secara pribadi lebih banyak basa-basinya. Ikutin saya. Lebih banyak apa? Untuk kredit poin, ikutin saya. Untuk apa? Jadi saya sudah punya catatan utang sekian puluh miliar dan saya bayar lunas semuanya dengan baik. Dengan apa? Jadi kalau saya sewaktu-waktu butuh uang, saya sudah ada kredit poinnya. Saya sudah, catatan sejarah very good. Dan seringkali kredit untuk bantu teman. Teman saya satu hari jadi teman satu angkatan, MDP, Manajemen Development Program, menjadi pimpinan di KCU Alam Sutra. Saya kan, wah selamat saya main, wah kantormu beautiful lah, ini tetangga di rumah aku depan begini. Wah aku dibantu ngejar target, ya wes utang piro 20 M, oke no langsung di ACC utang 20 M. Itu dia diangkat di bulan Agustus Bapak Ibu ketemu saya, terus kemudian November saya mulai utang Bapak Ibu, Januari pindah Bapak Ibu. Ya wes toh, Februari tak lunasin. Begitu dilunasin kepala prioritasnya datang. Pak Tung, kenapa kok dilunasin? Itu apakah Bapak pindah ke Mandiri bunganya lebih murah? Lah ya kamu enggak pernah murahin, kalau udah dipindah enggak dimurahin. Bang gitu. Either Anda macet, atau Anda lunasin, menunjukkan Anda powerful, atau menunjukkan totally tidak mampu, kalau enggak bakalan dimurahin. Sorry Bang. Yes, Bang Nes. Kan tadi ekonomi turun, properti harga naik. Jadi untuk yang navigasi sekarang ini berarti Yang jual beli akan berkurang, betul enggak? Yang beli akan berkurang, makanya yang menyewa akan secara umum kan begitu ya. Sedangkan harga propertinya tetap naik. Nah terus bagaimana caranya? Cari yang murah. Cari yang murah selalu ada, yang lelangan, yang cesi, yang kepepet, yang selalu ada. Always Coca-Cola. Lu Pak Tung, diskonnya berapa? Lu jangan tanya tuh. Tadi 6,4 M dijual 3,4 M. Betul? Walaupun ngasih kerohiman 300 memperbaiki 190. Terus kemudian 5,3 sekian M atau 5,4 M dapatnya 1,7. Ya lumayan tuh. Saya itu diskon begitu saya cerita bisa banyak banget. Di Solo tuh saya tunjukin untuk properti-properti saya dengan seru-seru. Saya beli tanah untuk hotel itu murah banget. Bilang kok bisa? Bagi waris. Saya tuh sampai pesan sama anak saya loh. Nah, jadi papa tuh punya harapan. Properti yang papa kasih enggak dijual. Kamu tambahin. Kamu jadi passive income. Begitu banyaknya orang tua yang kerja keras mengumpulkan properti. Begitu anaknya dapat warisan orang tuanya tidak ada, hore! Jual murah, betul nggak? Supaya cepat dapat duit. Jual murah. Saya itu Bapak yang banyak dapat properti yang bagi waris dijual murah itu karena mereka, apalagi pada waktu bagi waris itu orangnya sudah umur-umur. Aku keburu mati tidak ngerasain duit. Jual murah. Saya Pak Bu Yuli itu yang di Solo itu anaknya berapa? 11 sudah pindah kemana dijual murah, sudah kita beli belum dibalik nama mati orangnya, enggak mau lagi harus ngurus lagi. Kak Yuli keliling Indonesia ngurus ke Lampung lah, ngurus ke sana lah, minta tanda tangan lagi, tanda tangan lagi, wah udah dulu lah ya saudaramu mati. Karena sudah umur juga.
Jadi parade kematian itu ya semoga kita panjang umur semua, saling doa Bapak Ibu ya. Doakan saya sehat panjang umur, amin. Terus cerdas dan bermanfaat, amin. Betul ya, sungguh ya. Bapak Ibu saya doakan, saya tolong didoakan terus, amin ya. Doa dua orang katanya bersatu, doa dikabulkan. Ini apalagi banyak orang gitu ya, amin ya. Sehat panjang umur, tetap cerdas, tetap bermanfaat, amin. Amin, amin ya, amin, 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 amin. Bapak Ibu juga saya doakan, minimal 2 kali lipat, oke? Jadi doakan saya minimal 90, Bapak Ibu saya doakan minimal 180, oke? Loh, Bapak Ibu, kalau saya doakan 2 kali lipat lebih kaya daripada yang Anda kayakan saya, amin? Tapi saya minimal 90, amin? Oh ya, karena gitu Bapak Ibu sekarang 120 adalah the next 80. Jadi orang umur 120 itu adalah the next 80. Dulu kita umur 50 mau 80, oh. Kenapa pensiun umur 55? Karena rata-rata orang mati umur 50 Bapak Ibu. Jadi mati itu zaman dulu 50-55. Dunia ini makin lama makin panjang umur. Nah sekarang dengan teknologi-teknologi yang terbaru itu 120 itu adalah bakal seperti hari ini 80 lah, normal. Ya, cuma Jepang itu sedihnya lonely. Jadi mati dalam kesepian. Makanya kalau Bapak ikut nanti train for fire walk trainer, ada yang sudah pernah ikut train for fire walk trainer? Dahsyat? Bermanfaat? Nah kalau Anda ikut di Bali nanti di bulan Mei Bapak Ibu, mama saya datang, doakan mama saya tetap masih sehat, kuat dan panjang umur, amin. Dia umur 87 menjelang 88 nanti mematahkan pipa dragon Bapak Ibu. Bukan hanya dengan tangan, kertas koran. Jos? Lah kalau mama saya bisa, Anda tidak bisa, Anda boleh pulang Bapak Ibu. Harus sampai patah, jos, besi sungguhan, dahsyat. Tapi mama saya libatkan, saya gini, ajak gini, apa gini terus. Itu supaya merasa bermanfaat, supaya merasa berarti. Saya bayar Bapak Ibu, dia tidak ngomong lontang itu, wah mama dapat duit ini, wah aku pembicara hebat ya, tidak usah ngomong dapat duit. Kan tidak ngomong cuma matain pipa dragon. Tapi dia merasa bermanfaat tuh. Nggak usah gitu aja tak kasih duit, tapi ini kerja loh mah. Oh iya kerja, berarti kan masih bermanfaat. Jas, ini buka mah, ini ada bayaran. Bayar berapa? Masa bayaran nggak naik, udah tak naik bro. Nego Bapak Ibu. Itu tanda-tanda panjang umur masih mata duitan. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut, masih 5, betul? Logikanya masuk akal? Oke, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan 5 hal yang untuk memilih properti. Nomor 1 lokasi, betul? Nomor 2 timing. Nah timing itu apa? Ada siklus ekonomi, ada siklus properti, ada timing jumlah penduduknya naik atau enggak, terus perang garansi atau enggak, seperti apa? Timing. Dan salah satu timing yang terbaik adalah ketika bunga bank itu lebih kecil dari inflasi. Indonesia inflasinya berapa? 4,75. Oh ya. Indomie sudah naik berapa? Halo, ada yang senang Indomie? Angkat tangan. Oh saya favorit, anak saya kabeh semua, tapi kita berusaha makan jarang-jarang. Indomie dulu berapa, sekarang berapa? Tolong cek. Dulu berapa? 1.500 atau berapa? Ya, sekarang berapa? 3.000. Bilang inflasinya 5%? Lah Indonesia tuh enggak ngerti ngukurnya inflasi. Kalau saya merasa bunga bank sama inflasi, gede inflasi. Bunga bank sekarang deposito piro? 4, 5, yakin inflasinya cuma 4,75 itu pun sudah sama. Menurut saya kagak lah, ngitungnya biaya inflasi itu. Aneh Indonesia ngitung inflasi. Tapi dugaan saya ini kan bukan pakar ekonomi yang ngitung inflasi gitu ya. Tapi dugaan saya yang dari sudut pandang properti, ini inflasinya lebih gede dari bunga bank. Itu is very good time to buy property. Apalagi propertinya beli bisa diskon. Bisa apa? Tanya dong, kok bisa? Karena ada orang BU. Nah dulu tuh saya heran, kenapa sih orang kok menjual? Kenapa orang bermotivasi tinggi untuk jualan properti? Why? Properti bagus kok dijual. Why? Bapak Ibu, kenapa orang? 1, mau pindah rumah, betul? Yang kecil mau gede-gede mau pindah kecil, selalu ada yang mau pindah rumah, betul? Nah manusia tuh aneh, pada waktu enggak punya duit tinggal di ngekos, betul enggak? Begitu punya duit beli rumah kecil di pinggir kota, betul enggak? Betul enggak?
begitu punya duit lagi mendekat beli apartemen di dekat kota, betul nggak? Begitu sudah punya anak, rumahnya kurang gede, pindah besar lagi agak besar di pinggir kota, ya toh ya. Terus kemudian beli yang gede, begitu anaknya gede kebesaran, pindah lagi yang kecil, betul nggak? Betul nggak? Manusia itu always noneng, punya kebutuhan. Nah, why orang dijual kalau properti itu menguntungkan? Why? Ada yang banjir. Ini kan Anda mau mencari pembeli yang bermotivasi tinggi toh. Butuh cash. Anaknya sakit. Apalagi? Cerai. That's true. Saya dapat Bapak Ibu properti di Amartapura. Apa itu? Amartapura sudah saya jual. Amartapura itu di Lipo Karawaci ada 2 gedung Bapak Ibu. Amartapura. Nah, pada waktu saya beli itu super murah. Bilang dong, kok bisa? Karena cerai. Nah, mau cerai Bapak Ibu pada waktu itu, nah ini perhatian Bapak Ibu. Pada mau cerai, saya pada itu mau beli yang buatan Ciputra di Kuningan. Jadi saya ngebus sudah datang, sudah taksi-taksiran, masih ingat kalau mau beli minimal yang jual 2 itu lebih powerful Anda. Itu cara nego. Kemudian pada waktu saya sudah telepon begini, oh ya saya nawar. Pada waktu saya nawar, kemudian orangnya berat, terus kemudian sudah berapa hari, kemudian Ibu saya baru ke Semanggi, ini di Kuningan itu ada buatan Ciputra itu apa? Apartemen apa? Apa? Bukan Ciputranya, yang dulu sebelum bangun. Apartemen yang lama. Apartemen yang lama. Terus kemudian, Bu, saya berangkat mau beli. Kalau saya deal di sini, masih ingat Agnes Monica? Kalau saya deal yang rumah syuting yang Agnes Monica, yang sini batal loh. Kalau saya sudah keluar, dari sana deal jangan ditarik balik. Boleh nggak segini? Pokoknya rugi jangan dilepas. Menurut saya Ibu untung bangunnya tahun 9 sekian kok. Tanah baru sekian ini. Oke, balik. Itu sama, kalau Ibu boleh, ya. Kalau saya sudah sampai di Kuningan, saya beli apartemen ini, berarti budget saya untuk beli properti sudah enggak. Oh ya, tunggu sebentar Pak Tung. Tunggu sebentar ya, 5 menit ya. Dia 5 menit. Oke Pak Tung, deal. Begitu deal, saya datang sudah sampai di notaris. Hati-hati, pisah harta atau enggak? Ternyata tidak pisah harta. Dua-dua harus tanda tangan. Kalau enggak nanti dipermasalahkan. Perhatikan hukum ini. Kalau ada surat pisah harta, mana buktikan? Loh, kamu sudah cerai. Enggak Pak Tung, ini hartanya dari orang tua. Enggak bisa. Ya, harta dari belinya kapan? Tanggal sekian. Kamu menikah kapan? Enggak bisa. Dengarin. Dia selalu ngotot dan notarisnya mendukung dia. Karena notaris pengen beres di depan dia. Menurut saya notarisnya rodok-rodok. Jadi, kamu menikah tahun berapa? Misalnya, menikah tahun 90. Lah kamu cerai tahun 2000. Lah kamu beli propertinya berapa? Ternyata 2005. Lu enggak Pak Tung, ini duitnya dari orang tua saya. Enggak ada. Duit dari orang tua kalau beli properti dijual selalu harus tanda tangan 2 orang. Kalau ada yang kuliah hukum, angkat tangan. Ya kuliah hukum. Ada yang notaris juga. Ada. Kalau Anda yang kuliah hukum, kalau saya salah tahun di Ralat, saya kuliah hukumnya kan kuno, peraturan sekarang saya enggak ngikutin. Setahu saya, kamu dapat duit, oke ya. Duit tak kasih, ya. Ini warisan dari papa, ya. Kamu sebelum menikah tak kasih warisan, duit, oke. 50M, oke. Good, huh? Di tengah jalan kamu beli properti. Pada waktu dijual, dianggap harta bersama. Kecuali propertinya dapat dari saya. Sebelum menikah, Bu Agnes tak kasih properti. Kenapa anak saya sebelum menikah tak kasih properti hari ini? Karena itu harta bawaannya dia. Dan harta bawaannya dia menghasilkan passive income toh. Minimal dia hidup aman dulu, kalau mau kaya raya nanti. Kamu cari sendiri gitu ya. Ya, atau nanti doain saya makanya panjang umur, oke, amin. Biar anak saya rodok berjuang dikit gitu ya. Nah, sekarang setelah menikah boleh pisah harta. Setelah menikah gitu ya. Boleh, kalau dulu harus cerai dulu baru kawin lagi. ada saudara sampai cerai dulu. Jadi cerai dulu baru pisah harta, kawin lagi pisah harta. Bener, 2 lagi bukan 1. 1 Bandung, 1 Surabaya. Karena suaminya bermasalah, suaminya bermasalah, diuber-uber orang begini ini mengerikan. Jadi orang tuanya mau ngasih warisan juga takut, betul nggak? Nggak bisa harta. Terus kemudian yang bilang istrinya cinta, ini tetap mau lanjut, ya wis. Cerai dulu, menikah lagi, baru yang perempuan dikasih harta sama orang tuanya, didukung supaya hidupnya support gitu ya. Kalau enggak orang tuanya enggak berani ngasih. Suaminya masalah. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi hati-hati kalau Anda bilang,
Lu enggak, ini duitnya dari orang tua, itu ngalami. Saya bilang enggak, tetap harus ada surat dari tanda tangan, ada kuasa dari gini. Oke? Terus kemudian jadi pernyataan dia juga saya buat, mulailah Bapak Ibu, bahwa saya mau membeli semata-mata bahwa kan suaminya ternyata tidak datang memberikan kuasa yang sudah notarial. Kuasa notarial berarti mengizinkan istrinya beli, jual. Oke, baru saya oke. Tapi saya beli karena gini, if something happen, notarisnya salah. Saya tanda tangan, saya mau karena notarisnya menyatakan bahwa sudah ada surat notarial begini-begini, oke saya beli. Jos, tulis, tulis. Semata-mata, jos. Berarti kalau dia tidak gini, penipuan. Istrinya penipuan, notarisnya penipuan, sikat KB. Jeblukin, kong kali kong. Kalau suaminya nuntut, nah akhirnya bisa dapat murah. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini siklus ekonomi sebetulnya begini. Interest rate mulai rise, itu share bond price mulai fall, commodity price fall, tighter money, property rise fall, recession. Nah nanti setelah interest rate kembali turun, sebetulnya sekarang masih murah Bapak Ibu. Ya masih rendah sekali, tapi dugaan saya ya Indonesia bisa jadi tergantung kebutuhannya. Kalau Indonesia mau ekonomi bergerak, bunga akan dimurahin. Betul? Tapi Amerika bunganya kan juga minta dimurahin. Sementara ini Jeremy Powell atau enggak mau, makanya mau diganti terus sama Trump, kurang cepat. Nah, tapi kalau misalnya begitu bunganya turun, bunganya apa? Nah, ini masa-masa mulai keemasan. Dimulai dengan apa? Sebetulnya begini Bapak Ibu, dimulai dengan satu yang namanya share bond price rise. Kalau sekarang kan share bond price-nya lagi fall. Betul kan? Jadi dugaan saya properti turun, tapi turun bukan berarti kita takut untuk beli. Orang saya beli sudah untung, bilang kok bisa? Lah kan sudah murah banget, ya toh ya? Ya toh ya? Dan sebetulnya hari ini Bapak Ibu, tergantung. Sebetulnya hari ini kita belum resesi. Resesi itu yang namanya definisi resesi, ekonomi minus. Biasa ekonomi kan tumbuh toh. Tumbuh jual belinya naik, makanya ekonomi tumbuh. Sekarang jual beli belum minus. Jadi masih positif tapi masih tidak sebesar yang diduga. Makanya Singapura menurunkan prediksi, dulunya 2-3%, sekarang 0-1% pertumbuhan ekonomi. Tapi belum di minus. Dulu Singapura sudah minus Bapak Ibu. 2000 jangankan belum Covid, 2019 September Singapura sudah minus. Sudah mulai perang dagang Amerika sudah minus. Amerika sama China, Singapura kan negara ekspor. Ngambil dari Indonesia ekspor, minyak dari Indonesia balikin Indonesia, betul? Bukan pekok kepinteran ngakalin negara, ngakalin ini ya, tapi tanda kutip pejabatnya juga terkait zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang lagi digebukin enggak karu-karuan, ya itu salah satu kelebihannya Prabowo. Kuasain kabeh itu seru itu. Itu seru menurut saya. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Nah, sebetulnya hari ini kan lagi fall. Share price fall, commodity price-nya nanti mulai tighter money karena jual belinya berkurang, pajaknya berkurang, pembangunannya mulai berkurang, infrastruktur dikurangi. Ya ini fokus makan gratis. Sebetulnya makan gratis itu bagus. Karena dia government spending juga. Betul? Cuman butuh satu putaran itu apa? Kalau langsung ke masyarakat langsung belanja macam-macam. Tapi kalau pergi ke Tong Desa Paringin, pergi ke yang pengusaha-pengusaha catering, ya mereka kan diuntungi dulu. Nunggu saya beli mobil dulu tuh. Ya toh ya. Jadi nunggu satu gerakan lagi. Lah kalau saya merasa ini tight money policy, untung di MBG, ya wis aku diem. Tak deposito. Tak begini, gak beli properti, gak beli apa-apa, modal ekonomi. Jadi please Bapak Ibu, dukung Tong Desa Paringin rodok boros dikit, boleh? Dari passive income, jangan dilarang-larang. Gak bergerak loh. Jadi saya himbau Anda yang lumayan ya, belanjalah ya. Buat ekonomi bergerak. Siap? Siap? Apalagi sudah punya passive income, ya jajan-jajan sitik lah ya. Ya? Siap? Oke. Nah berikutnya Bapak Ibu, nah property price fall. Apalagi kalau sekarang bisa percepatan Bapak Ibu. Bener pajak turun Bapak Ibu. Nah tapi sekarang belum recession. Kan pajaknya belum dikenakan, masih 10%. Kalau betul 47% ya sedikit banyak, apalagi seluruh dunia. Kalau Indonesia doang yang dikenain,
ekspor Indonesia ke Amerika tuh enggak sampai 12%, 11, sekian. Enggak masalah. Tapi ekspor ke negara lain, lah kalau negara lain juga dipajekin, ekonomi mereka kan stuck juga. Kalau ekonominya turun, daya belinya berkurang. Yang beli barang Indonesia kurang. Istilahnya persis seperti pelawak yang dari Malaysia tadi. Donald Trump itu bukan membuat Amerika celaka. Seluruh dunia. That is. Lah, tapi Bapak Ibu, kalau kita beli untuk sewaan, ya masih akan dibelikan. Oke, siap? Good? Oke, lanjut Pak Diki. Ini economic clock, lanjut. Ayo, lanjut. Saya akan flash. Lanjut. Perubahan yang perlu Anda tahu, siklus properti ini, misalnya 2020 bangkit, ini yang 5 tahun bangkit, 2020 bangkit, COVID efek properti tetap melambat. Ya, ini siklus properti, 3 tahun setelah rontok, 3 tahun, 4 tahun biasanya naik. 3 tahun, 4 tahun. Harusnya 2019 harusnya mulai bangkit, tapi pemilihan presiden, kemudian kena COVID, ngerim-ngerim. Tapi sebetulnya kekuatan orang yang butuh properti banyak nggak? Nah banyak, oke. Lanjut ya, lanjut Bapak Ibu. Terus kemudian bonus demografi, ini tadi perlu timingnya. Demografi Indonesia itu ini tahun berapa? Ketika sekarang 280 juta Bapak Ibu. Oh, ngebut terus penduduk Indonesia, keren Bapak Ibu. Indonesia tumbuh luar biasa. 2020, 5 tahun sudah nambah 30 juta lebih. Lanjut. Situasi seksual adalah Boston Consulting 68,7 juta 2013 sampai 2020 mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini namanya bonus demografi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, maksudnya bonus demografi itu orang-orang yang tadinya masih sekolah sekarang mulai cari duit, itu bonus demografi. Karena dapat duit dia akan spending lebih juga. Dulu cuma sekolah doang, bapaknya spending, sekarang dia mulai spending. Lanjut. Ini penduduk Indonesia 270 juta pada 2020, sekarang sudah lebih. 2025 sekarang 2080 juta sudah. Oke, lanjut. Ini perubahan infrastruktur digenjot Pak Jokowi. Waduh, ini infrastruktur, saya dapat datanya, sungguh-sungguh menggerakkan perekonomian Indonesia. Yuk, lanjut infrastruktur. Nah, currency war, perang dagang. Negara besar akan jojoran cetak uang, terjadi inflasi, perang tarif untuk barang-barang impor, dan terbukti Bapak Ibu sekarang perang tarifnya balik meneh. Nah, perang tarif ini problem. Nah, Indonesia kebanjiran barang murah dari China, ya bisa mematikan pengusaha Indonesia, termasuk seperti tekstil. Kemasukan dari Tiongkok berjalan. Anda kalau lihat pameran di Tiongkok, mau diar Bapak Ibu, jangan sampai ini dijual ini dijual murah, ini murah. Kalau Anda nonton barang bajakannya zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu. Pada waktu saya pergi ke Shenzhen Bapak Ibu, Mont Blanc 8.000 rupiah. Bahannya piye, enggak ini piye. Jam Rolex 100.000 rupiah, 200.000 tiplek-plek. Kemarin Bapak Ibu, Patek Philippe Bapak Ibu, saya nonton berapa? 280 yuan. 500.000 teplek-plek. Luar biasa, beratnya sama. Kalau Rolex palsu beratnya biasanya ringan, tapi ada yang buat yang berat. Dipegang dendeng berat, wabi gini, dan tobat tenan. Lah kalau Louis Vuitton asli Pak. Di sana mereknya Louis Vuitton diambil, wah jadi murah banget. Hermes Bapak Ibu, asli loh, ikutin saya, apa? Tapi mereknya dicopot, murah banget. Jadi pulang tempelin sendiri, oke? Beli mereknya begini, pulang tempelin sendiri, asli. Teplek, awang asli memang pabriknya. Ini dari pabriknya. Oke, mari lanjut, ini perubahan yang Anda perlu ambil peluangnya, lanjut. Oke. Kita antisipasi bukan reaksi, ini jurusnya. 5 penting hal yang agar aman dari investasi selain aset alokasi. Lanjut Pak Diki, ini penting ini. Apa perbedaan antisipasi dengan reaksi? Antisipasi itu Anda punya perhitungan hal-hal yang belum terjadi. Penyesuaian mental terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi kalau Anda mengandalkan capital gain, ikutin saya, mengandalkan apa? Untuk jual, mungkin enggak? Mungkin kalau Anda dapatnya murah, kayak tadi saya, 5,4 M. 2 ruko, saya dapat 1,7. Saya jual 3,5, kira-kira ada yang mau enggak? Ada yang mau. Tapi kalau dari 5,4 M, Anda tidak menyesuaikan mental, Anda mintanya 6 M, 7 M, angel, ikutin saya, apa? Angel, tidak semudah yang Anda bayangkan karena kita harus antisipasi. Lanjut.
Kalau reaksi itu adalah kegiatan Anda respon terhadap satu aksi. Seringkali kalau bereaksi sudah telat. Masih ingat Jack Ma tadi? Ketika orang ada peluang, oh ini ada lelang, lelangnya habis atau tinggal sedikit. Loh kalau 3.000 Bapak Ibu, kira-kira banyak ya yang ngeyel sampai lelang ketiga. Lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Sebetulnya peluang luar biasa. Yuk lanjut Bapak Ibu, lanjut. Aman dalam investasi, lanjut ini. Nomor 1, aset alokasi. Nomor 1, beda enggak Anda beli Bitcoin, tadi ada yang nanya Bitcoin sekarang kemana? Oh ya Bitcoin. Anda beli Bitcoin dengan utang, beda enggak? Pakai margin, tertekan, MC, modal terus nombor terus. Nangis, kalau dari hasil kerja Anda alokasikan? Sebetulnya enggak juga sih alokasi. Karena dugaan saya belum tentu benar. Kalau Bitcoin secara umum masih akan going up. Ya, kalau properti ya mesti naiknya, gitu ya. Karena banyak. Emas bisa naik, bisa koreksi dulu. Ketika orang nanti butuh duit lagi, benar-benar dipajekin, benar-benar pakai perang tarif, jual, utang-utang harus dilunasi untuk nutup bunganya karena bank tidak akan pernah mau menurunkan bunga. Kecuali Anda mati atau Anda lunasin, ya dilunasin kalau punya duit. Emasnya dijual, cryptocurrency dijual untuk lunasin. Oke? Nah saat itu sebelumnya time to buy. Kalau Anda punya aset. Nah pertanyaan sekarang Bapak Ibu, nanti kita bagaimana kalau enggak punya duit, betul enggak? Bagaimana mulai dari nol. Tapi kalau sekarang Anda mulai dengan Anda punya duit atau mau lelang ya cari yang murah-murah. Cari yang murah-murah Bapak Ibu. Oke baru mulai. Aset alokasi. Lanjut yang kedua. Anda multiple stream of income. Please deh, income-nya hanya jangan satu. Saya income macam-macam. Pak Diki satu hari investasi di Indomaret 3, saya bilang ganti Pak Diki, aja Indomaret kabeh, masuk ke laundry. Laundrynya baru berapa Pak Diki? Lah kok enggak nambahi piye? Ayo no semangat nyari, itu kan lumayan. Ya toh ya. Anak saya juga sama, targetmu berapa tahun ini? Ini baru 2 Pak, target udah 5. Lah ya ayo. Nah kalau saya bagi hasil, enak enggak? Saya yang modalin, kalau rugi saya yang nanggung, aman enggak? Kalau kena pandemi, kena covid, kena banjir, saya yang nanggung, aman? Kalau untung dapat, enak enggak? Enak atau naknan? Tapi ada saudara saya gitu kan, kamu tuh company ya, kayak Belanda ya, jajah aku ya, aku dipekerjakan. Lah aku punya duit ya, mempekerjakan orang yang enggak punya duit, loh ya tuh ya. Loh masa aku suruh kerja juga, ya angel loh ya. Mending duitnya suruh kerja, betul enggak? Wong kamu enggak pakai modal aman. Apa bedanya sama bank? Ya beda. Kalau bank kan harus punya jaminan, harus punya begini. Kalau rugi ya tanggung sendiri, disita bank, itu ya. Betul? Masih gak paham Bapak Ibu? Ada yang mau saya modalin? Wah. Pak Diki catat nomor teleponnya. Pak Diki buka salon, Pak Diki bagi hasil juga. Nah, ya. Itu namanya diversifikasi, boleh? Nah, multiple stream of income, jangan satu doang. Saya itu beruntung pada waktu pandemi Bapak Ibu. Hotel mati enggak? Mall mati enggak? Wis modar, minus dan minus. Sewaan, properti saya sewaan di Bali modar enggak? Modar Bapak Ibu, tapi saya punya jurus bagaimana menyewakan properti dalam kondisi pandemi, even di Bali, Jos. Nah di Bali Bapak Ibu sehari kita kalau yang peak itu bisa 5 juta, 6 juta, 7 juta. Karena 2 kamar kolam renang besar Bapak Ibu. Pada peak. Oke? Prosesi Bapak Ibu. Saya omongkan, siapa yang mau working from Bali 5 juta sebulan? Oke enggak? Oke sekarang sudah 30 juta sebulan. Naik dong. Tahu enggak yang sebelah disewa Rusia, yang sebelah disewa Ukraina. Dan mereka di sana rukun Bapak Ibu. Gak ada yang mau pulang Bapak Ibu. Kalau pulang wajib militer, perang. Mending neng Bali aja. Aneh Bali aneh itu. Seru. Tapi balik multiple. Yang ketiga kalau Anda mau aman, multiple stream of passive income. Multiple stream of passive. Kos-kosan boleh enggak? Boleh. Minimart boleh enggak? Boleh. Ini boleh. Kalau dugaan saya kos-kosan akan meningkat, sewaan akan meningkat karena kondisi properti hari ini. Oke, good. Berikutnya yang keempat Bapak Ibu, nih, yang keempat nih, asuransi. Anda butuh asuransi. Asuransi yang sangat penting adalah asuransi kesehatan. Minimal BPJS. Minimal apa? BPJS.
Tapi kalau enggak ditambah Bapak Ibu, asuransi kesehatan very very important. Oke? Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau Anda mau aman, tetap yang kelima Bapak Ibu, open mind and take action. Kalau Anda sudah tahu oh lelang ini murah-murah, sebelum berlalu dihubungin toh, entah dapat enggak dapat, tapi penting usaha dulu toh. Bapak itu ada namanya law of attraction. Tapi problemnya law of attraction, Anda tidak take action untuk mendekat. Jadi ada law of attraction, saya kalau apa yang saya pikirkan, saya yakini, maka bisa saya genggam. Kurang Bapak Ibu. Apabila yang saya yakini, yang apa yang saya pikirkan, dan saya yakini kebenarannya, dan saya take action mendekat, saya genggam. Nah itu loh. Take action mendekat itu law of attraction magnet. Kalau terlalu jauh kan tidak nyedot. Anda butuh mendekat toh? Iya toh ya? Nah, law of attraction yang kurang dari law of attraction, apa yang bisa saya pikirkan dan saya yakini kebenarannya, bisa saya pegang di tangan saya. Oke. Tapi kurang Bapak Ibu, law of attraction itu kan daya tarik magnet. Kalau Anda tidak mendekat, magnetnya ya bisa tapi kan kurang kuat. Jadi yang lebih tepat, apa yang bisa saya pikirkan, yang saya yakini kebenarannya, dan saya take action mendekat, bisa saya pegang. Amin. Jadi Bapak Ibu kenapa saya paksa untuk kasih PR didenda saya oke-oke? Supaya take action, supaya tidak kebanyakan teori. Appraisal bank, angel Pak kan cuma 1 jam, buktinya bisa. Itu ya, kemarin yang protes mana? Bisa Pak? Dapat 3? Tapi sudah kontak? Bayar denda, ayo duit mana? Ya belum dapat, tapi sudah mulai kontak. Itu namanya sudah mendekat. Beda atau beda banget? Kayak saya, canvassing kanan kiri lihat, itu kan mencari. Berhenti dulu nelpon, nah Anda nelpon aja enggak mau. Betul? Nanya aja enggak mau, main ke notaris enggak mau, bagaimana bisa dapat peluang? Betul? Nah ini open mind and take action mendekat. Lah ada satu orang Bapak Ibu, luar biasa, ikut seminar pada waktu pandemi. Pada waktu apa? Pandemi Bapak Ibu, kan masih online, betul enggak? Tapi sudah take action, ada yang online. Cari dong, dia nyari. Saya bilang kalau 1 tahun, kalau apa? 1 tahun, 1 minggu 2 jam, 1 minggu berapa? Anda nyari properti, entah searching, serangan udara, atau serangan darat, jalan-jalan nyari, serangan darat, atau titip agen, pakai FBI, CIA, mata-mata, betul? Nyari properti, betul? Setiap telepon ninggalin. Kalau kamu 1 tahun, 1 minggu 2 jam, 1 tahun 104 jam, 1 tahun Anda bisa nyari 100 properti, masa enggak bisa sih? Ada 30 yang menarik. Online 2021? Dapat properti 2022. Nilainya berapa, gimana, cuan, bagaimana, harga berapa? DP 10 juta? 4M tawar 2M, halo Ibu nawarnya boleh berapa, bebas, ya itu kan nawar bebas. Sekarang nominal propertinya itu di sekitar 10 miliar Pak. 10 miliar. Saya belinya 2 miliar, itu pun saya cicil. Nggak pakai uang, tapi saya pakai uang investor Pak. Oh, 2M-nya pun pakai investor. Ini bagaimana tanpa modal, pakai duit investor, Jos? Pak Diki, nanti Pak Frans tolong di wawancara detail, ditulis Pak Diki ya. Wah ini, jadi bayar seminar saya kemurahan loh Pak. Terima kasih Bang, itu saya riset udah keberapa kali nih Pak. Apa? Saya udah riset ke sekian kalinya. Riset, makanya saya bilang tadi, wajahnya akrab, tapi nama bisa lupa, saya bilang tadi kan gitu ya. Pak Frans, Bu Kristina, kalau Pak Ismail juga kelihatannya sudah datang terus, duduk terus, gede lagi apal, mosok lali gitu ya. Jadi kadang ini ingatan rodok berkurang ini ya, mohon diampuni gitu ya. Main sekarang pakai Dikipedia no ya. Pak Diki apa? Pak Diki no ya. Terus dulu Pak Frans. Ya waktu seminar Central Group juga saya ikut Pak. Ikut datang juga ke Amerika, ke Batam juga. Very good. Iya. Menyenangkan, entah beli enggak beli kan sudah dapat manfaat. Saya selalu mau ikut dampingi patung terus Pak. Wah. Selalu mau nempel. Kenapa? Bergaul dengan orang yang sukses itu akan mendapatkan hasilnya Pak. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Frans, Bapak Ibu. Pak Diki minta diwawancara dong nanti ya, di video ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oh ya. Wow. Dan biasanya Bapak kalau cerita saya minta detailnya.
Pak rumahnya di mana, ini harganya berapa, kalau ada kapan gini loh. Itu semakin detail, itu semakin saya ini sungguhan berjasa, bukan cuma menghibur gurunya ya, biar gurunya panjang umur, kasih buktinya saya panjang umur. Amin. Oke, dahsyat. Tepuk tangan untuk Pak Frans dulu Bapak Ibu, riset lagi datang lagi luar. Tepuk tangan sungguh kasih suara kapan ye. Oh yes. Wow. Nah, ada satu orang Bapak Ibu, walaupun dia jabatannya sudah tinggi pada waktu itu, tetap open mind Bapak Ibu untuk melihat peluang di tempat yang lain. Keren tau enggak? Presiden director loh Bapak Ibu, multinasional company Bapak Ibu. Kira-kira kamu presiden director gajinya ratusan juta mesti ponjol ya toh ya? Beratus-ratus juta, iya toh ya? Ya toh ya? Tapi masih mau belajar, keren enggak? Dan dia take actionnya diperbanyak Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang setiap minggu gitu ya kamu cari, oh betul? Katanya dia tiap hari nyari Bapak Ibu. Karena 3 bulan, katanya Pak Tung 1 tahun 100. 3 bulan 100 Bapak Ibu. 100 itu 30 yang Anda lihat-lihat, kemudian ya 10 ditawar 1 deal. Just good. Kan semuanya hukum possibility, kalau Anda tidak take action, tidak mendekat. Tidak bisa Bapak Ibu. Dia take action, dalam 3 bulan take action, boom, dapat kos-kosan. Dapat murah, barangnya murah Bapak. Kemudian take action lagi, kos-kosannya 5, 6, 7, 8, terus mulai kolekdol, apa? Kolekdol. Dikoleksi didol, apa? Jos, beli tidak pakai duit, keren? Siapa yang kepengen tahu Bapak Ibu belajar bagaimana kisah pribadinya, tempatnya di mana, apa yang detailnya seperti apa, caranya bagaimana, negosiasi bagaimana, bahkan caranya tanpa modal seperti apa, mendapatkan passive income yang mendadak menyaingi gajinya Bapak Ibu terus gini. Just in just few years Bapak Ibu, dalam pandemi sekarang sudah tumbuh luar biasa. Terus kemudian sekarang fokus di properti, punya perusahaan macam-macam lagi Bapak Ibu. Siapa mau belajar dari orang yang dahsyat ini? Angkat tangan katakan saya. Tolong berdiri semua. Yes. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Mr. Tan Wijaya. Woo! 1, 2, 3, come on, go. Oh, yeah. Wow. Mohon tetap berdiri dulu. Pak Tan, 1 menit, 2 menit kira-kira akan mau share apa setelah break makan nanti. Thank you Pak Tung, salam dahsyat teman-teman semua. Nanti setelah break saya akan cerita tentang how I take action ya. Action itu paling penting, tadi Pak Tung udah cerita ya. Banyak sekali yang kita dengerin, cukup bawa 1-2 ilmu dari Pak Tung akan beda bumi dan langit. Nah hari ini saya akan cerita pengalaman saya 4 tahunan lebih ngikut Pak Tung dan hasilnya bumi dan langit. Kira-kira seperti itu Pak Tung, thank you Pak Tung. Wow. Woo! Siapa yang mau belajar dan bergaul dengan Pak Tan Wijaya, angkat tangan saya. Ini ya, sekarang kita akan break. Sekarang jam 1 lebih 7 menit, kita kembali jam 2 lebih 10 menit. Oke? Siap? Siapa yang mau datang lebih awal, angkat tangan saya. Bilang ke sebelahnya, bilang janji ya. Lebih awal ya. Kasih ini. Oh. Oke. Bapak Ibu kita guncang bumi, terus kita break. Anda mau kenalan dulu sambil jalan sama Pak Tan, minta nomor teleponnya. Bapak Ibu, senior, ikutin saya, apa? Senior. Dia punya pengalaman yang sudah lebih dari Anda yang belum melakukan, betul? Dan kalau senior, ya kalau beliaunya mau meluangkan waktu, ya why not, betul nggak? Betul? Bahkan sekarang yang namanya untuk properti banyak orang yang minta kerjasama dengan saya serahkan ke Pak Tan. Karena Pak Tan di dalam satu perusahaan saya yang namanya MRI, Marketing Revolution International. Jadi Pak Doris misalnya, atau siapa yang developer, ada yang gini, Pak Tung ayo kerjasama, tolong saya di coach dibikinin. Serahkan Pak Tan. Pak Tan pakai platform cara TDW di Marketing Revolution, tapi dia bawa platform dari IBM, Jos atau Jos? Lebih komplit lagi, saya terkagum-kagum. Loh, lah kok sekarang MRI-nya jadi lebih hebat begitu ya? Dahsyat, good. Saya jalan aja pakai perusahaan besar, is so amazing, sampai merinding-merinding. Oke, jadi silakan bergaul, apapun perusahaan properti atau bukan properti, kalau Anda pengen di coach oleh Pak Tan dan tim gitu ya, di mana timnya pakai cara Marketing Revolution Indonesia MRI, pakai cara IBM, caranya karyawan gini, so beautiful, buat marketing control sama SDM, top markotop, udahlah garansi jaminan mutu. Jos, perusahaan apa maka Anda harus kenalan dengan Pak Tan. Siap?
Nanti Pak Tan harus kasih nomor teleponnya. Oke ya. Sekarang kita guncang bumi dulu. Oke. Hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Mari kita tulis. Come on. 1, 2, 3, go. Come on. Go, 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 go. Come on. Oh. Yeah. Wow. Sampai ketemu jam 2:10. Thank you. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this?